These roads of flames are catching a fire. Showed you I love you call me a liar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dede Surandini dengan NIM 241 101 103 dan 3, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas IKI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari soal-soal yang telah saya buat pada mata kuliah Statistika. Soal yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan uji prasyarat analisis parametrik dan mengapa uji normalitas itu penting? Nah, uji prasyarat analisis parametrik adalah prosedur awal untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat yang dibutuhkan dalam analisis statistik seperti skala data, distribusi normal, dan homogenitas varians. Uji normalitas ini sangat penting karena banyak analisis parametrik seperti t-test dan ANOVA mengasumsikan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dan jika asumsi ini dilanggar, hasil analisis bisa tidak valid atau menyesatkan. Kemudian soal nomor 2 yaitu, apa itu distribusi normal dan bagaimana mengenali data yang berdistribusi normal secara konseptual dan visual. Nah, distribusi normal adalah distribusi probabilitas berbentuk simetris seperti lonceng di mana nilai-nilai terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Ciri-ciri distribusi normal secara konseptual yaitu mean sama dengan median, juga sama dengan modus. Kemudian simetris terhadap mean. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu nilai ekstrim jarang terjadi. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu skewness mendekati 0 dan kurtosis mendekati 3. Adapun ciri-ciri visualnya yang pertama yaitu histogram membentuk kurva lonceng dan grafik normal Key plot menunjukkan titik membentuk garis lurus. Kemudian soal yang ketiga, bagaimana prinsip kerja uji chi-square dalam uji normalitas? Uji chi-square bekerja dengan membandingkan frekuensi yang diamati atau observed frequency pada data aktual dengan frekuensi yang diharapkan atau expected frequency, jika data tersebut berdistribusi normal. Perbedaan antara keduanya dihitung dengan rumus yang telah ditentukan. Nah, jika hasil uji signifikannya itu P kurang dari 0,05, maka distribusi data berbeda secara signifikan dari distribusi normal. Kemudian soal nomor 4 yaitu dua asumsi utama dalam uji chi-square. Sebutkan dan jelaskan dua asumsi utama yang harus dipenuhi ketika menggunakan uji chi-square untuk menguji normalitas distribusi. Jawaban saya itu yang pertama, menggunakan independensi data. Jadi setiap observasi harus berdiri sendiri dan tidak saling mempengaruhi. Yang kedua yaitu menggunakan frekuensi harapan tidak terlalu kecil. Jadi setiap kategori atau interval harus memiliki nilai frekuensi harapan minimal 5 agar hasil uji valid dan dapat diinterpretasikan secara statistik. Kemudian soal nomor 5 yaitu jelaskan satu kelebihan dan satu keterbatasan uji chi-square, khususnya jika digunakan dalam penelitian sosial dengan jumlah sampel kecil. Nah, yang pertama yaitu kelebihannya. Uji chi-square mudah digunakan dan sangat berguna untuk menguji kesesuaian distribusi data dengan distribusi yang diharapkan, seperti distribusi normal.
Hal ini membuatnya cocok dalam analisis awal, terutama ketika data telah dikelompokkan ke dalam kategori-kategori atau interval kelas. Yang selanjutnya itu keterbatasan. Dalam penelitian sosial dengan jumlah sampel kecil, uji chi-square sangat kurang akurat. Hal ini karena nilai frekuensi harapan dalam tiap kategori bisa sangat kecil, seperti kurang dari 5. Hal ini menyebabkan perhitungan chi-square menjadi tidak stabil dan hasilnya tidak dapat diandalkan, sehingga bisa menyebabkan kesimpulan yang salah tentang normalitas data. Baik, demikian penjelasan saya terkait dengan soal-soal yang telah saya jawab. Saya ucapkan terima kasih.